Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Omoro, NPM 191030402, akan memaparkan proposal tentang pengaruh model pembelajaran TGT berbasis C3T terhadap kemampuan kolaborasi dan hasil belajar kognitif siswa. Yaitu akan membahas tentang bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, itu ada latar belakang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi secara cepat. Ini merupakan ciri khas dari abad 21. Tuntutan dari abad 21 ini yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing global. Pada abad ini terjadi perubahan yang begitu pesat, yaitu terutama pada bidang pendidikan, yaitu berupa pola pembelajaran abad 21, di mana dalam pembelajaran abad 21 ini peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan atau kemampuan abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan juga kreativitas. Pada abad 21 ini, kemampuan kolaborasi, maka pembelajaran berpusat pada peserta didik yang awalnya individu menjadi belajar secara berkelompok atau tim. Tetapi pada kenyataannya, di SMP Negeri 6 Magelang, dalam proses pembelajaran, guru masih menggunakan metode ceramah, pemberian tugas, dan juga tanya jawab. Tidak hanya itu, kemampuan kolaborasi dan juga hasil belajar kognitif siswa juga masih rendah. Salah satu model pembelajaran yang dapat dipakai guru yaitu dengan model pembelajaran TGT berbasis C3T, di mana pembelajaran akan dilanjutkan dengan lomba berbasis C3T. Kemudian, siswa akan berkolaborasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa penggunaan metode pembelajaran atau model pembelajaran TGT ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk identifikasi masalah sesuai dengan permasalahan yang tadi telah dipaparkan, kemudian batasan masalahnya yaitu mode pembelajaran TGT, materi yang digunakan yaitu materi sistem pernapasan, dan jenis soal yang digunakan yaitu menggunakan taksonomi Bloom C1 sampai C6. Penelitian ini dilakukan di kelas 8 SMP Negeri 6 Magelang. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah mode pembelajaran TGT berbasis C3T ini berpengaruh terhadap kemampuan kolaborasi siswa dan juga hasil belajar kognitif siswa. Selanjutnya manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk kajian pustaka pada bab 2, kita akan membahas tentang model pembelajaran, di mana model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan. Dan model pembelajaran yang kita gunakan yaitu model pembelajaran TGT berbasis metode C3T, di mana model pembelajaran ini ditekankan pada unsur kecerdasan, ketelitian, kecepatan, dan juga ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Model pembelajaran TGT berbasis C3T ini memiliki langkah-langkah pembelajaran seperti yang pada PPT. Kemudian kemampuan kolaborasi, kita ketahui bahwa kemampuan ini bersifat fleksibel, efektif, dan juga adil untuk menyelesaikan tugas kolektif bersama dengan kelompoknya. Kemudian indikator kemampuan kolaborasi ada participation, leadership, listening, feedback, cooperation, dan time management. Hasil belajar kognitif itu merupakan kemampuan siswa dalam mempelajari suatu konsep di sekolah dan dinyatakan dalam skor melalui bentuk tes. Kemudian ada kajian pustaka yaitu tentang materi sistem pernapasan manusia dan kerangka berpikir sesuai dengan permasalahan. Kita akan menemukan solusi yaitu dengan menggunakan model pembelajaran TGT yang diharapkan dapat meningkatkan dan berpengaruh terhadap kemampuan kolaborasi dan juga hasil belajar kognitif siswa. Hipotesis penelitian ini yaitu apakah model pembelajaran ini berpengaruh atau tidak terhadap hasil belajar dan juga kemampuan kolaborasi siswa. Kemudian pada bab 3 itu ada metode penelitian. Desain penelitian ini kita menggunakan kuasi eksperimen dengan bentuk penelitian kuantitatif menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen menggunakan model TGT berbasis C3T dan kelas kontrol pembelajaran TGT non C3T. Untuk populasi dan untuk populasinya kita menggunakan kelas 8 SMP Negeri 6 Magelang, dan untuk sampelnya kita menggunakan kelas 8A dan juga kelas 8B dengan jenis sampling proposif. Dan variabel penelitian kita menggunakan variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol, di mana variabel bebas ini kita menggunakan metode pembelajaran TGT berbasis C3T. Variabel terikatnya yaitu hasil belajar dan juga kemampuan kolaborasi, dan variabel kontrolnya materi sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya, untuk definisi operasional, kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data, itu ada lembar observasi yang berasal dari siswa dan angkat dari siswa ini untuk mengukur kemampuan kolaborasi dan hasil belajar kognitif siswa. Ini berupa butir soal yang diambil datanya dari siswa. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data kemampuan kolaborasi itu ada uji validitas,
Untuk instrumen pengumpulan data hasil belajar kognitif ada uji validitas, uji reliabilitas, uji kesukaran item, dan uji pembeda. Untuk teknik analisis ada analisis inferensial atau berupa uji prasyarat, itu ada uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji hipotesis statistik. Di mana apakah hipotesis ini ketika signifikansi itu lebih dari 0,05 maka H0 itu diterima, dan juga jika signifikansi itu kurang dari 0,05 artinya H0 itu ditolak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.